Shalom saudara dalam Tuhan, saudara, para Laskar Kristus berkumpul dan ada pesan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim untuk kita perhatikan, dan saya rasa ini pesan yang sangat baik, pesan yang sangat memberkati dan pastinya membuat kita bersuka cita. Nah saudara Tuhan, langsung saja kita melihat cuplikan video mereka terlebih dahulu. Namun pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya melalui video ini semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati dan semakin banyak jiwa-jiwa yang memuliakan nama Tuhan. Berikut cuplikan videonya. Ya, gimana Abi hari ini? Ya, luar biasa. Kita jumpa hari ini, luar biasa. Hari ini saya jumpa di Amerika. Oke, jadi begini, harta yang paling mahal itu adalah umur. Harta yang paling mahal itu ada di dalam, bukan kekayaan, bukan mobil, bukan apa. Oleh karena itu pelihara nyawamu, pelihara kesehatanmu untuk tetap melayani Tuhan. Sayangi umur, sayangi nyawa kita untuk tetap memberitakan Injil. Jadi kalau kita boleh hidup sampai sekarang, kemurahan Tuhan. Terima kasih para penonton channel Aliuddin, orang Aceh. Mana ada orang Aceh terima Yesus? Haleluya. Haleluya. Terima kasih Abi. Saya berjumpa dengan Abi di ulang tahun saya. Nggak main-main ini. Acara dibuat di Amerika lah. Tuhan baik. Tuhan mengizinkan saya bisa hadir di Amerika hari ini. Rumah saya banyak sekali, rumah saya. Saya tidur, tempat tidurnya juga bermacam-macam. Mobil saya banyak sekali, luar biasa. Belum lagi yang di showroom sampai sekarang belum saya ambil itu. Wah, luar biasa. Tuhan izinkan saya memiliki karunia menikmati. Hari ini saya ada di Amerika dan keliling Amerika. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh, video juga nanti, video. Ya, udah. Ya, Tuhan Yesus baik. Hari ini saya nggak menyangka hadirnya saya di Amerika, rupanya ulang tahun saya. Pantesan teman-teman hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun Pendeta Aliuddin, selamat ulang tahun. Saya aja sudah lupa saya ulang tahun. Oke. Saya tahu karena teman-teman yang mengucapkan itu semua. Ya, terima kasih teman-teman semua dimanapun Anda berada. Dan terima kasih juga buat keluarga di sini. Ya, hari ini ternyata saya ulang tahun. Ya, terima kasih. Ya. Ya, yang ulang tahun dulu, yang makan dulu. Biasa ini di ulang tahun. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim di cuplikan video tadi. Saya rasa ya apa yang beliau sampaikan penting untuk kita perhatikan. Artinya ya perlu kita menjaga kesehatan kita, menjaga hidup kita, karena harta yang paling berharga itu adalah diri kita sendiri. Ya, kalau kita sehat maka kita bisa mencari harta yang bisa fana, sudah dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak sehat, ya bagaimana kita mau mencari apa yang kita inginkan di dunia ini? Jadi dalam Tuhan, sekali lagi saya rasa apa yang dia sampaikan sangat memberkati dan pesan terbaik pastinya buat kita. Dan dalam Tuhan, kiranya Bapak Pendeta Saifuddin, bahkan semua rekan-rekan Laskar Kristus yang ada di video tadi ya diberkati oleh Tuhan. Semoga mereka dipakai Tuhan dalam pelayanan dengan luar biasa, sehingga melalui kehidupan mereka, melalui pelayanan mereka, semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji memuliakan Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang berseru Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa hal buat kita, terkhusus anak-anak Tuhan. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, ya saudara, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, mungkin situasi kita kurang nyaman, mungkin situasi saya dan saudara ya mungkin sulit ya.
Kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah yang lainnya juga. Tetapi saudara Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di waktunya Tuhan pasti menyatakan kuasanya, Tuhan pasti menyatakan anugerah dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi ekor, tetapi Tuhan senantiasa membuat kita menjadi kepala. Artinya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita tetap berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita, bagaimana kita tetap percaya akan kuasa Tuhan bahkan dalam badai kehidupan sekalipun. Saudara Tuhan, kalau kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab, ya, dimana banyak tokoh Alkitab yang mengalami berbagai ujian, mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai masalah, tetapi ketika mereka menghadap Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka, dan akhirnya Tuhan turun tangan menyelesaikan persoalan mereka. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat Daud misalnya, Daud adalah manusia biasa sama dengan saya dan saudara, tetapi dalam perjalanan kehidupan Daud, dia senantiasa berpaut kepada Tuhan, dia senantiasa mengandalkan Tuhan, dia senantiasa bertanya kepada Tuhan. Artinya dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Dan saudara Tuhan, kita boleh melihat perjalanan kehidupan Daud. Sungguh luar biasa bagaimana dia diberkati Tuhan, bagaimana dia menjadi raja yang besar bagi bangsa Israel, bahkan raja yang disegani di masanya, saudara dalam Tuhan. Ya, dalam peperangan pun dia sering mengalami kemenangan. Karena kenapa? Sebelum dia pergi perang, dia bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mengizinkan dia melakukan peperangan hari ini atau tidak? Kalau Tuhan izinkan, maka dia pergi dengan pasukannya. Kalau tidak, maka Daud pun tidak pergi, saudara Tuhan. Artinya dia tetap mengandalkan Tuhan, dan patokannya adalah pesan Tuhan, firman Tuhan. Jadi saudara Tuhan, sekali lagi, sebagaimana Daud ditolong oleh Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan yakinlah bahwa pertolongan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi saya dan saudara. Saudara, satu kisah dalam Alkitab bagaimana Raja Saul ya pernah diperhadapkan dengan bangsa Filistin, dan di sana ada Goliat yang badannya besar tinggi, saudara dalam Tuhan. Dan di dalam Alkitab dicatat bahwa Daud beserta prajuritnya ya ketakutan melihat daripada Goliat. Kenapa, saudara dalam Tuhan? Karena waktu itu Saul tidak sedang mengandalkan Tuhan, tidak sedang melihat kepada Tuhan, tetapi sedang melihat besarnya persoalan yang ada di hadapan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Saul beserta prajuritnya ya merasa ketakutan, cemas, dan tawar hati, saudaraku dalam Tuhan. Jadi sebenarnya sebesar apapun persoalan kita, sebesar apa masalah kita, mari kita mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita, dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa membuat kita menang dalam Tuhan. Ya, Tuhan lebih besar dari persoalan kita, kuasa Tuhan lebih dahsyat dari persoalan kita. Jadi sekali lagi, mari kita mengandalkan Tuhan, dan mari kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan saya percaya bahwa kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.